Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada dosen. Perkenalkan, saya Sylvia Laitri Astuti dari Prodi Ilmu Komunikasi IPB Bandung, Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang term dan beberapa jenisnya, kemudian memberikan contohnya. Lalu yang kedua yaitu tentang bentuk sesat pikir atau logical fallacy, serta bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Langsung saja, yang pertama, term merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya, dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Lalu term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Lalu di beberapa jenis term tersebut, saya akan membahas 3 jenis, yakni yang pertama ada term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan yang lebih spesifik. Sebagai contoh yaitu dengan penyebutan nama, misalnya Dani, orang itu, desa itu, atau sebagainya. Lalu yang kedua ada term partikular. Term partikular ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya term ini menunjukkan lebih dari satu, tapi tidak semua bawahannya atau tidak semua disebutkan. Sebagai contoh yaitu beberapa pegawai, beberapa orang, 4 orang siswa, dan banyak lagi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah term universal, yang mana term ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Sebagai contohnya yaitu semua orang, terus setiap warga, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu sesat pikir. Sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi kesimpulannya juga salah, seperti itu. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir juga. Dengan kata lain, argumen yang mereka sampaikan itu tidak nyambung, seperti itu. Lalu menurut Irving M. Chope, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal, sesat pikir informal, sesat pikir pertalian, dan sesat pikir kemakna gandaan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering menjumpai percakapan sesat pikir, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi itu sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, lalu atau sebagai sarana mempengaruhi orang lain, seperti itu. Pembelajaran logical fallacy ini juga sangat diperlukan untuk kita untuk menghindari tipu muslihat dari orang atau yang dapat merugikan diri kita sendiri itu. Lalu menurut para ahli logika umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir, antara lain yaitu sesat pikir formal yang tadi saya sudah sebutkan, merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sebagai sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contohnya seperti
Panji biasanya liburan ke pantai atau gunung. Dan ternyata kali ini liburan ke pantai, berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti perbincangan ini meragukan seperti itu. Sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Dan yang kedua yaitu sesat pikir verbal. Sesuatu pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme, kategori yang sah hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep sebagai setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contohnya seperti kambing hitam adalah hewan. Rizka dijadikan kambing hitam, maka Rizka juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh yang saya sebutkan tadi bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan atau sebagai orang yang dikorbankan, seperti itu. Lalu yang ketiga, sesat pikir material. Sesat pikir material ini adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau yang tidak disengaja. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal kasus atau contoh-contoh terlampau sedikit. Contohnya seperti ini. Banyak di antaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkannya, orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Nah, perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir. Jadi setelah mempelajari beberapa yang sudah saya sebutkan, ada juga argumen atau opini saya tentang bagaimana cara menghindari sesat pikir atau logical fallacy ini. Yang pertama, kita harus mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Lalu yang kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Seperti itu. Logical fallacy ini berbahaya bagi kita karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoax dan kecacatan berlogika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.